Satu. Hai adik-adik semua yang ada di rumah, salam jumpa kembali di channel Anak Sekolah Minggu Jumat Gemim Nafiri Wilayah Bitung 1. Nah, kita akan beribadah bersama-sama, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang luar biasa, yang hebat-hebat tentang Tuhan Yesus kita. Nah, dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun dan Bulan Peduli Anak, kita akan beribadah dalam bentuk KPI, Kebaktian Penyegaran Iman. Dan Enci bukan cuma sendiri, Enci akan dilayani oleh teman-teman Enci, guru-guru sekolah minggu yang cantik-cantik, engku yang ganteng-ganteng. Mau tahu siapa? Nah, yang pembawa cerita kali ini, Penatua Enci Yeni Kainde. Luar biasa cerita yang akan dilayani, yang akan diceritakan. Adik-adik dengar baik-baik ya. Nah, untuk worship leader kita di sore hari ini, Engku Randi yang ganteng. Dan Enci ditemani oleh Enci Nancy, Enci Ian, Enci Susi, dan Enci Ella. Ada juga pemain keyboard kita yang ganteng, Engku Gerald. Dan kameramen kita, Engku Viken. Nah, siapkan ya semua adik-adik? Sudah siap semua? Iya, siap supaya ibadah kita diberkati Tuhan, supaya ibadah kita di sore hari ini tidak sia-sia dan berkenan kepada Tuhan. Sudah siap semua? Oke, Enci akan mengundang worship leader kita di sore hari ini, Engku Randi sahabat. Silakan Engku Randi. Shalom, damai di hati, shalom. Baiklah adik-adik di rumah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Di saat ini kita akan beribadah dan mari kita angkat pujian Jesus I Love You. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah di saat ini. Kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jumat Gemim Nafiri Bitung boleh terkumpul untuk beribadah di saat ini. Tuhan berkati ibadah kami agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi aku sapa untuk adik-adik yang di rumah maupun yang ada di sini. Shalom. Damai di hati. Ya, kita bersukaria saat ini karena orang boleh ada dan terkumpul di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Orang sangat-sangat bersuka cita. Maka saat ini mari orang angkat pujian Sukacitaku saat ku jumpa Tuhan Yesus. Saat
ku jumpa Tuhan Yesus, wajahku tak sedih lagi, tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak pernah takut lagi, tapi punya kuasa. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, wajahku Hidup buat diriku, tapi bagi semua. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, Yesus juru selamat. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. ku bersorak haleluya. Karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Terang tahu trompet Tuhan tidak ada yang akan samakan dengan siapapun. Mari kita angkat pujian, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Dialah Allah kita menjadi manusia. Yesus juru selamatnya, tak ada yang sama seperti Dia. Nothing is the same, nothing is the same, nothing is the same like Jesus. Jesus is our heart, become to a man. Jesus is the Savior of the world, nothing is the same like Him. Yesus menguasai Menjadikan anggur, menyembuhkan orang buta, bangkitkan orang mati, hancurkan kuasa iblis. Jesus is my superhero, tak ada yang sama seperti Dia. karena trompet kita trompet punya superhero, trompet pahlawan. Mana siapapun yang dari trompet idola adalah Tuhan Yesus. Siapa idolamu? Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhlah Dia hebat. Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi Dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di senap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhlah Dia hebat. Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi Dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di senap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Oke, engkau yakin semua yang di rumah masih semangat? Rekan engkau dan teman-teman sini masih semangat atau semua? Masih semangat. Karena semua masih semangat, maka engkau belum mau kasih duduk. Torang semua baca firman Tuhan. Sebelum berdoa dan membaca, torang masih mau menyanyi. Siapa engkau belum saya duduk? Karena torang mau bergerak ulang. Kita akan menyanyi Jikalau Kamu Tinggal Dalam Aku.
tinggal di dalam kamu. Salah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, sekali lagi. Ayo semua menyanyi. Ya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Oke, silakan duduk semua. Sekarang orang mau dengar cerita firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Pena Yeni Carlos Kayinde, kita akan berdoa. Dan doa di saat ini akan dituntun oleh teman kita, Agoh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua. Amin. Anak-anak sekolah minggu di mana saja kamu berada, saat ini kita akan membaca Alkitab. Sudah ada Alkitab di tangan? Sekali lagi, sudah ada Alkitab? Ya. Kalau sudah ada, kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 17. Enci ulangi lagi, Kitab Daniel pasal 1 ayat 6 sampai ayat 17. Sudah? Oke, kalau sudah apa? Orang baca sama-sama. Kita mulai dengan ayat 6 dari Daniel pasal 1. Kita mulai. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamakan Beltasar, Hananya dinamakan Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel,
Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada pejenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang ini selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sampai di sini pembacaan firman. Kita akan dengarkan satu cerita dari kitab Daniel pasal 1 ayat 16, ayat 6 sampai ayat 17 seperti yang sudah kita baca tadi. So, siap mendengar cerita? Sekali lagi, Encik mau tanya, so siap dengar cerita? Siap. Kita akan mulai dengan cerita tentang persahabatan. Sudah 3 minggu kita belajar mendengar cerita tentang persahabatan. Apa itu tuh persahabatan? Persahabatan itu kata dasarnya sahabat. Sahabat beda dengan teman. Sahabat lebih dari teman. Sahabat itu kalau orang susah dia rasa susah. Kalau orang rasa sedih dia rasa sedih. Kalau orang rasa menangis dia rasa menangis. Kalau orang yang tidak ada apa-apa, orang pe sahabat mau kasih. Kalau orang rasa senang, orang pe sahabat juga senang. Beda dengan teman, hanya berteman dengan kita kalau orang senang. Atau hanya berteman ketika orang berjalan. Hanya berteman ketika kita ke warung. Itu hanya teman. Tetapi sahabat lebih dari itu. Nah, cerita tentang persahabatan saat ini akan dimulai dengan hadirnya Raja Nebukadnezar. Hadirnya Raja Nebukadnezar. Ini tuh Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini adalah Raja Yerusalem. Sekali lagi, Raja Nebukadnezar adalah Raja Yerusalem. Nah, pada saat ini dia mengepung kota Yehuda. Nah, kota Yehuda itu dipimpin oleh Raja Yoyakim. Ketika Raja Nebukadnezar mengepung, maka Raja Yoyakim tertangkap. Ketika Raja Yoyakim tertangkap, yaitu Raja Yehuda, Raja Yoyakim diangkut, dibawa ke Sinear, di mana Nebukadnezar tinggal dan menyembah dewanya. Dan bukan cuma Raja Yoyakim yang diangkut, tetapi perkakas di tempat ibadah Bait Allah juga diangkut oleh Raja Nebukadnezar. Dibawa di rumah perbendaharaan
dewa yang dipercayai oleh Nebukadnezar. Nah, kejamnya Raja Nebukadnezar, dia bawa tuh Raja Yoyakim, dia bawa itu perlengkapan ibadah, perkakas-perkakas ibadah di bait Allah, kemudian diangkut, dibawa di kampung, dibawa di mana tempat Nebukadnezar tinggal di Sinear. Di Sinear itu ada tempat perbendaharaan dewa, di mana Nebukadnezar tempat menyembah dewa-dewa di sana. Satu saat Nebukadnezar mengeluarkan tita. Apa tuh tita? Anak-anak tahu tuh tita? Apa encik mau dengar? Tita. Tita adalah perintah. Nebukadnezar mengeluarkan perintah. Dia katakan kepada Arpenes. Arpenes, pergilah kamu, carilah anak-anak muda, keturunan raja dan keturunan bangsawan. Mereka kuat, mereka berbadan kekar, kelihatan sehat untuk dibawa kemari. Nah, kalau keturunan raja siapa? Anak raja, cucu raja, cece raja, cicit raja, buyut raja. Bawa kemari pada orang. Kemudian cari lagi keturunan bangsawan. Nah, yang disebut dengan keturunan bangsawan adalah keturunan-keluarga kerajaan. Nah, selain mereka keturunan raja dan keturunan bangsawan, mereka harus pintar, mereka harus kuat, mereka harus banyak hikmat, mereka harus pandai tulis menulis, dan mereka harus cakap. Oleh sebab itu, maka hadirlah orang-orang yang dipilih, termasuk ada 4 yang sudah disebutkan tadi, yaitu Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Sebelum mereka akan menjadi pekerja di dalam istana, mereka harus belajar 3 tahun. Mereka harus belajar 3 tahun untuk dilatih, dididik untuk menjadi pekerja yang baik di istana. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, di antara keturunan raja, di antara keturunan bangsawan yang sudah disampaikan tadi, ada Daniel, ada Hananya, ada Misael, ada Azaria. Nah, ketika mereka diterima, pemimpin istana mengganti nama mereka, yaitu Daniel diganti dengan Belzazar, Hananya diganti dengan Sadrak, Misael diganti dengan Mesak, dan Azaria diganti dengan Abednego. Daniel, Hananya, Azaria, dan Misael bermohon untuk kiranya, janganlah kiranya kami diberi makan dengan makanan yang disajikan kepada raja. Janganlah kiranya kami disajikan dengan anggur yang diminum oleh raja. Itu permohonan Daniel. Daniel tidak mau mencicipi, Daniel tidak mau makan, Daniel tidak mau minum makanan yang sudah najis, karena tubuhnya tidak mau dinajiskan. Oleh sebab itu mereka bermohon,
Kiranya jangan kami diberi makan itu. Jangan kiranya kami diberi makan makanan yang disajikan itu. Yaitu mereka menolak, tapi mereka menolak dengan cara yang baik. Mereka hanya meminta, berikan mereka makan sayur, berikan mereka minum air putih, agar tubuh mereka sehat. Dan inilah makanan yang disiapkan untuk mereka makan selama 3 tahun. Tapi ini adalah makanan yang disiapkan untuk 10 hari. Agar akan dibandingkan mana yang sehat. Makan makanan raja atau makan sayur. Itu permohonan Daniel. Ternyata pemimpin raja mengiyakan. Setiap hari mereka makan, setiap hari mereka makan. Pada hari ke-10 mereka ditampilkan kepada raja. Mereka ditampilkan kepada raja bahwa inilah 4 yang dari Yehuda yang hanya makan sayur dan makan dan minum air. Sebab itu ditampilkan kepada raja dan raja melihat mereka kuat, mereka sehat. Mereka lebih bugar, mereka lebih kelihatan lebih nyaman. Oleh sebab itu, akhirnya mereka dipilih. Mereka dipilih untuk menjadi pekerja di istana. Inilah mereka ditampilkan oleh pemimpin. Oleh pemimpin istana kepada raja. Dan selama mereka di dalam memakan sayur dan minum air, di 10 hari itu mereka diberikan Tuhan Allah dengan pengetahuan yang baik, diberikan hikmat, diberikan kepandaian, diberikan kekuatan. Tapi untuk Daniel ditambahkan lagi, diberikan karunia penglihatan dan karunia bermimpi, menerjemahkan mimpi. Ternyata sahabat-sahabat Daniel, Hananya, Misael, Azaria turut kepada Daniel. Karena mereka adalah sahabat, mereka juga apa yang diminta oleh Daniel untuk mereka konsumsi, itulah yang mereka makan. Nah, apa fungsi sahabat tadi? Sahabat adalah yang selalu ada ketika kita susah. Sahabat selalu mau bersama-sama dengan kita. Siapa ada sahabat di rumah? Siapa ada sahabat di sekolah? Siapa ada sahabat teman bermain? Sebaiknya kita punya teman, kita punya sahabat untuk selalu bersama-sama dengan kita. Terakhir, ayat hafalan terdapat di dalam Daniel pasal 1 ayat 6. Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-17. Encik baca ulang nih ya. Ini ayat hafalan. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Hafal nih, supaya sama-sama dengan Encik membahafal. Minggu depan, hari Senin ketika berjumpa, torong setahu itu ayat hafalan. Boleh? Tuhan Yesus memberkati kita di rumah dan di mana saja kita berada. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan setiap saat dengan air mengalir, dan jangan baku dekat dengan teman-teman kalau berada di kerumunan. Baku jauh supaya kita tidak terkontaminasi dengan corona. Oke, dadah. Semua sudah dengar tahu tuh firman Tuhan yang Encik Pena ada bawakan? Tentang apa kok, Teh?
Coba engkau mau dengar. Pongoso engkau no. Apa? Oh, persahabatan Daniel. Jadi semua mesti bersahabat. Samne engkau toh, Randi sahabat. Engkau bersahabat dengan semua orang. Saat ini terang mau menyanyi lagu yang sempat tertunda terang dah belajar. Saat ini terang akan belajar sama-sama kembali, yaitu lagu Paskah. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita dibenarkan karena iman, bermegah dalam Allah karena Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematian-Nya, kita selamat karena bangkit-Nya. Kita selamat karena kasih-Nya. Sekali lagi. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita dibenarkan karena iman, bermegah dalam Allah karena Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematian-Nya, kita selamat karena bangkit-Nya. Kita selamat karena kasih-Nya. Sikap berdoa, mari orang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, anak-anak sekolah minggu, serta enci-enci sekolah minggu sampai hari ini dalam keadaan sehat dan kuat. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, karena saat ini kami telah mendengarkan puji-pujian, menyanyi bersama, berdoa bersama, bahkan membaca firman bersama, serta mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah cerita Alkitab pada saat ini yang berjudul persahabatan akan selalu kami ingat untuk menjaga persahabatan kami dengan teman-teman kami, di mana kami susah, tapi juga di mana kami senang. Kami punya teman, kami punya sahabat yang selalu bersama-sama dengan kami, dan kami bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus menjaga kami selama ini. Kami yang beribadah di rumah, kami yang belajar di rumah, kami yang selalu bersama-sama dengan orang tua kami, kakak dan adik kami di rumah. Jaga kesehatan kami, agar kami selalu mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu, ataupun guru-guru sekolah minggu kami, enci-enci dan engku yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Tuhan Yesus menjaga mereka, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, dan mereka boleh pulih, mereka boleh sehat, dan mereka boleh bersama-sama dengan orang-orang yang mencintai kami. Tuhan Yesus jaga pelayanan kami yang dilayani baik di rumah atau dilayani di rumah gereja, agar senantiasa pelayanan ini, pelayanan anak-anak sekolah minggu boleh berjalan dengan baik. Berkati enci-enci kami yang setia melayani kami di masa pandemi virus corona ini. Dan biarlah kiranya ketika kami dinyatakan sehat, dinyatakan boleh beribadah bersama, kami boleh berkumpul di gereja, kami boleh berkumpul di rayon untuk beribadah bersama-sama sebagaimana yang kami rindukan selama ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami selalu berharap Tuhan Yesus menjaga kami setiap saat. Ini doa kami. Kami berdoa untuk negara kami yang merayakan hari ulang tahun ke-75. Tuhan Yesus menjaga negara Indonesia yang kami cintai ini,
agar selalu terjaga, terlindungi, jauhkan dari kekacauan, jauhkan dari peperangan, jauhkan dari orang-orang yang hanya merusak keberadaban, kebersamaan masyarakat Indonesia ini. Jaga Bapak Presiden kami, jaga Bapak Gubernur kami, jaga Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekretaris Kota, dan semua masyarakat yang ada di Kota Bitung ini untuk selalu menjaga kebersamaan, saling mencintai, saling mengasihi. Ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang menyayangi anak-anak, menyayangi kami semua, selalu dan selalu terus. Amin. Ya, baiklah, kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Untuk itu, mari engkau undang semua berdiri. Kita akan mengangkat pujian kembali. Tuhan mengasihi anak-anaknya karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi anak-anaknya. Mari semua berdiri. Engkau yakin orang masih semangat? Ya, yang so berdiri engkau mau tanya dulu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Karena orang semua masih semangat dan masih diberkati oleh Tuhan. Mari orang menyanyi, Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala Menjaga domba-dombanya. sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya. Dan doa tutup di saat ini akan dituntun oleh teman kita, Valen. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menuntun ibadah kami. Sekarang kami akan berpisah dari tempat ini karena Kau tuntun mereka juga yang ada di rumah. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita saat ini sudah selesai. Sampai berjumpa di Senin yang akan datang. Dadah. Tapi dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia saat ini, kita akan menyanyi lagu nasional yaitu Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.